Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 107. Rian mengambil ponselnya, ditekannya nomor seorang wanita yang tengah dalam pikirannya. Masih ada sesuatu yang sangat mengganjal untuknya. Entahlah sampai kapan. Clarlista, kalau kamu ada waktu, boleh kita ketemu besok? Ada sesuatu hal yang penting yang harus aku bicarakan sama kamu. Dan hal ini gak bisa aku sampaikan ke kamu hanya lewat chat, ketik Rian pada pesan singkat untuk Clarlista. Boleh. Selesai aku praktek ya, sekitar jam 1 siang, jawab Clarlista dengan singkat. Oke, besok aku jemput di rumah sakit ya jam 1 siang. Rian haruslah memastikan secara jelas bahwa Clarlista memang bukan orang yang salah untuknya. Tak seperti hal yang dulu pernah ia lalui. Setidaknya, tersakiti cukup memberikan pelajaran yang amat berharga untuknya. Pagi ini Fauzan masih terbaring dengan senyuman yang menghiasi wajahnya. Aktivitasnya semalam membuat tenaganya terkuras. Terlebih lagi dengan emosi yang juga ikut membara. Sedangkan Senja, sama seperti Fauzan, masih lemah tak berdaya. Pertarungan sengit membuat mereka melupakan bahwa Fajar telah menyingsing sejak tadi. Seakan amnesia sejenak. Namun sayangnya, Fauzan masih lebih bertenaga daripada Senja. Perlahan ia bangkit untuk membersihkan dirinya dari sisa semalam. Ia beranjak ke dapur dan menyiapkan sedikit cemilan pagi untuk sang istri. Sayang, bangun yuk, dengan lembut Fauzan membangunkan sang istri yang masih nyenyak. Dengan aroma sepotong roti bakar kesukaan Senja, ia harap dapat memekakan penciuman sang wanita. Sebenarnya ada rasa tak tega jika kenyenyakan sang wanita harus ia hancurkan. Wajah lelap nan teduh itu begitu meluluhkannya. Seolah menjadi candu yang begitu berat untuk diabaikan. Kamu udah bangun?" Dengan suara yang masih serak khas bangun tidur, Senja berusaha merespon, meski matanya masih begitu berat untuk terbuka. "Pagi sayang, hari yang cerah untuk aku yang selalu beruntung melihat kamu di samping aku." Krik krik krik, tak ada respon dari Senja. Sepertinya ia kembali terlelap. "Sayangnya aku bikinin
Kamu roti bakar spesial nih buat kamu. Yuk, kita sarapan dulu yuk. Biar kamu ada tenaga. Kamu kan pasti capek banget semalam, ucap Fauzan mencoba membangunkan kembali. Sepertinya kali ini usaha Fauzan tak cukup membuahkan hasil yang maksimal. Ia kembali dicuekin oleh segala usahanya yang terasa sia-sia. Alhasil berbagai ide yang terlintas di pikirannya mulai ia lakukan. Kalau aku cium, pasti makin gak ada respon deh. Ya ampun sayang, kamu itu butuh sarapan, tubuh kamu butuh pengembalian energi lagi. Apa aku sodorin aja ya roti bakar itu langsung ke dekat hidungnya, tanya Fauzan pada dirinya sendiri. Dengan ide yang spontan itu dan entah bisa membuahkan hasil atau tidak, Fauzan mulai mendekatkan sepotong roti bakar rasa kacang ke arah hidung sang wanita. Benar-benar cukup menyebalkan. Ayolah sayang, sepotong roti bakar rasa kacang ini sangat menggoda loh. Sayang sekali loh jika harus dibiarkan tanpa adanya hasrat ingin menyantap, seru Fauzan mengejek kembali. Dengan aroma yang masih sangat khas. Akhirnya urat-urat saraf senja memberikan sinyal kepada otak untuk segera membuka mata senja. Meski masih sangat ngantuk, tapi aroma roti bakar tak bisa ia biarkan terlewat begitu saja. Sangat-sangat disayangkan sekali. Kamu mah bawa roti bakar rasa kacang yang wangi kayak gini kok malah gak bangunin aku sih? Aku kan lapar banget dari tadi. Mana aku lemes banget nih, ucap Senja langsung meraih sepotong roti bakar itu dari tangan Fauzan. Ih bodo amat dari tadi aku udah bangunin kamu. Sampai berbusa mulutku, tapi kamu gak bangun-bangun juga. Giliran disodorin roti bakar aja, baru deh melek, seru Fauzan tak mau kalah. Dengan begitu manjanya, Fauzan berpura-pura marah karena sang wanita yang tak mau menyadari kesekolahannya. Bukankah memang setiap wanita memiliki kodrat yang seperti itu? Lagian kamu sih, semalam kenapa buas banget? Kalah singatuh buasnya sama kamu. Atau jangan-jangan gara-gara kamu masih emosi soal candlelight dinner kita ya? Kamu masih kecewa ya? Tanya Senja. Bakar itu dari tangan Fauzan. Masa sih? Maaf ya sayang. Aku semalam emang lagi puncak-puncaknya. Ditambah lagi masalah yang aku sendiri gak tahu apa penyebabnya. Jadi mungkin aku yang cukup bodoh karena gak bisa mengendalikan nafsu aku, jawab Fauzan terdengar lirih. Jangan menyalahkan keadaan, sayang. Itu kan bukan salah kamu. Apa yang kamu lakukan untuk semalam itu udah sangat istimewa buat aku. Udah sangat romantis. Cuma aja, kita kurang beruntung karena semesta mengizinkan tangan jahat untuk menghancurkannya. Untuk apa? Supaya kita tahu bahwa kita masih harus lebih erat lagi untuk saling menjaga, ucap Senja sambil menggenggam tangan sang suami. Ya, Fauzan memang pasti bisa melakukan segalanya. Hanya saja, dukungan untuk bisa meyakinkan laki-laki itu yang sangat ia butuhkan.
Pengakuan akan kemampuan yang tak biasa juga perlu. Kamu gak salah kok, aku bahagianya sama kamu, meski gak berada di candlelight dinner romantis sekalipun, ucap Senja menenangkan. Oh iya, orang yang kemarin ditangkap itu, bagaimana keadaannya? Fauzan tersenyum sejenak. Ia yakin, sang wanita memang begitu mendukungnya. Tapi sayangnya, ia masih belum cukup puas. Jika apa yang ia targetkan belum cukup menuai capaian yang besar. Orang itu berada di tempat yang aman. Udah dijaga sama beberapa orang suruhan aku. Aku akan gali terus informasi yang akurat tentang dia. Dan aku gak akan pernah membiarkan orang itu hidup. Tenang, siapapun yang berani mengusik hidup aku, itu artinya dia telah menyerahkan seluruh kehidupannya untuk aku kendalikan. Kalimat demi kalimat, Senja denegarkan dengan sangat baik. Meski tak mengerti dengan apa yang baru saja diucapkan oleh sang lelaki. Setidaknya ia masih bisa berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Apa orang itu akan memiliki nasib yang sama dengan Kak Aksa? Dia kan juga udah mengusik hidup kamu, tanya Senja berhati-hati. Fauzan tersenyum simpul sambil menggelengkan kepalanya perlahan. Ia tak tahu harus menjawab pertanyaan itu seperti apa. Karena yang jelas, hukum karma itu sudah menjadi hukum alam. Semesta yang mengadili. Sayang, dengerin aku ya. Kita jauh-jauh ke sini, ke tempat ini, karena kita mau liburan. Aku mau bulan madu sama kamu. Aku mau romantis-romantisan sama kamu, bukan untuk memikirkan hal-hal berat. Seperti ini, aku gak mau fokus kamu buyar karena masalah kayak gini. Fokus kamu itu cuma satu, cuma ke aku. Jangan ada hal lain, oke? Tanya Fauzan memastikan. Ya kan, memang apa salahnya kalau aku pengen tahu tentang keadaan orang itu? Aku juga pengen tahu, siapa sebenarnya orang yang menyuruh dia melakukan hal itu. Karena aku yakin banget, kalau orang itu sebenarnya cuma disuruh, ucap Senja tak mau kalah. Fauzan menghela nafasnya dalam-dalam. Ia memang ingin menyelesaikan masalah ini sendirian. Tapi sayangnya sang istri yang sudah terlanjur kepo, tetap saja bersikukuh untuk bisa mengetahui segalanya. Fauzan, aku lagi nanya loh. Bukan lagi pidato kenegaraan. Jangan didengerin daang kayak gitulah. Kesal Senja sambil mengerucutkan bibirnya. Ya udah gini aja, sekarang kamu mandi, bersih-bersih. Setelah itu, aku akan ajak kamu ke tempat di mana aku mengamankan orang itu. Tapi kamu harus ingat, jangan gegabah. Harus selalu ikutin apa kata aku. Karena ini bukan masalah yang sepele. Paham? Ucap Fauzan yang sukses membuat Senja tersenyum. Ih, asyik-asyik. Pengajuan aku akhirnya di-approve juga. Terima kasih sayang, ucap Senja sambil mencium lembut pipi sang suami dan langsung bergegas ke kamar mandi. Melihat tingkah sang istri yang kegirangan hanya karena hal sepele seperti itu,
itu semakin membuat Fauzan gemas. Bahkan ia menggelengkan kepalanya perlahan. Bagaimana bisa hal sepele bisa membahagiakan, sedangkan hal yang sulit direncanakan malah terlihat biasa saja? Detik demi detik berlalu, menit pun juga terlewati demikian. Senja yang seolah masih berbincang-bincang dengan air dan sabun, semakin membuat Fauzan merasa ngantuk. Apa semua wanita begitu? Wanita kalau mandi lama itu ngapain aja sih? Apa rapat paripurna untuk menyusun anggaran pendapatan negara kali ya? Sampai ngantuk banget aku nungguinnya, ucap Fauzan sambil melirik jam tangannya. Sayang, I'm back. Kita beneran jadi ke tempat kamu mengamankan orang itu kan? Tanya Senja memastikan. Iya jadi. Ya udah, yuk kita langsung ke mobil, seru Fauzan sambil menarik tangan sang istri dengan lembut, tapi sejenak ditahan oleh Senja. Kenapa lagi? Kita kan mau ketemu orang jahat ya sayang ya. Jadi kita harus punya sesuatu sebagai alat pertahanan diri dan sebagai alat perlindungan diri dari kejahatan mereka. Bentar aku ngambil sesuatu apa ya? Ucap Senja sambil mencari sesuatu benda. Karena sudah tidak sanggup lagi melihat kekonyolan sang istri, akhirnya Fauzan pun mengambil tindakan. Ia langsung membopong tubuh mungil sang istri dengan cepat. Ah tidak Kak, Fauzan turunin aku. Aku harus cari benda berharga dulu sebelum kita tempur. Turunin aku hei, ya ampun, kamu tuh ya. Gak sopan banget sih ah. Nyebelin ah kamu mah. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.